Baik, kita kembali ke Healthy Corner dan kita akan kembali kepada para narasumber. Pak Ayib kembali, tadi menarik di sesi terakhir tadi disampaikan tentang kontribusi Muhammadiyah, terutama dari jaringan Muhammadiyah. Rumah sakit sudah dikupas, ini ke perguruan tinggi Muhammadiyah. Sebenarnya di Muhammadiyah ada berapa jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah, lalu kemudian membagi perannya bagaimana terkait kontribusi untuk pencegahan COVID-nya, Pak Ayib? Ya, ini Mas Budi. Muhammadiyah itu punya 174 perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah. Ya. Jadi harus 74. Di seluruh Indonesia itu? Di seluruh Indonesia. Oke. Kita sudah berkoordinir ke 174-nya untuk bergerak. Memang ada 3 hal yang kemudian menjadi konsentrasi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah ini. Pertama, mereka berkonsentrasi pada intern. Bagaimana mengelola mahasiswanya yang sekarang tidak lagi berkuliah datang secara fisik, semua sudah mulai pembelajaran online. Jadi mereka berkonsentrasi pada bagaimana secara intern, termasuk di beberapa universitas Muhammadiyah Aisyah itu, perguruan tinggi Muhammadiyah itu sudah berpikir misalnya menyantuni mahasiswanya yang kemudian yang tidak mampu. Nah, ini berpikir di intern mereka, termasuk edukasi bagaimana agar ada pemutusan penyebaran virus ini di kalangan mahasiswa. Nah, termasuk yang kedua secara intern, perguruan tinggi ini menarik beberapa mahasiswa menjadi relawan di penanganan COVID ini. Tentu dengan protokol kesehatan yang ketat, misalnya online jadi admin, menyebarkan informasi dan seterusnya. Nah, yang kedua, penanganan yang tadi disebutkan oleh Dr. Dirwan tentang edukasi kepada masyarakat, membuat misalnya hotline untuk bagi perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah yang punya fakultas psikologi, gitu. Mereka membuat bekerja sama begitu antar perguruan tinggi, dikoordinir oleh MCCC, kemudian membuat hotline untuk konsultasi psikologi bagi masyarakat. Dan sekarang sudah mulai banyak. Masyarakat sudah hampir 40 hari tadi sudah berada di rumah, tentu banyak persoalan, dinamika di dalam keluarga. Nah, yang ketiga, ini yang menurut saya baru akan dilaksanakan. Kita mendorong perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah ini untuk melakukan kajian ilmiah terhadap bagaimana agar percepatan pemutusan rantai penyebaran virus ini, gitu. Misalnya sekarang begini, misalnya daerah istimewa Yogyakarta, misalnya sekarang ini kan mau mengajukan PSBB atau tidak? Nah, harusnya kita sudah mendorong perguruan tinggi Muhammadiyah Aisyah untuk melakukan kajian naskah akademik. Gitu loh. Bagaimana dari berbagai macam sisi, bagaimana agar misalnya kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu berdasarkan pada analisa perguruan tinggi Muhammadiyah. Jadi perguruan tinggi Muhammadiyah punya kontribusi berbagai macam misalnya tentang kajian secara ekonominya, kajian tentang bagaimana penyantunannya gitu, jaringan keamanan sosialnya gitu. Menurut saya ini yang akan dilakukan. Yang terakhir ini kita sudah berkirim surat ke pimpinan perguruan tinggi, kemudian untuk melakukan kajian-kajian dalam waktu yang tidak terlalu lama, cepat begitu, sehingga kita punya gambaran sebenarnya ini harus melakukan apa dan siapa yang melakukan apa. Saya jadi tertarik terkait dengan tadi peran mahasiswa, Pak Dirwan. Di masing-masing perguruan tinggi kan pasti punya kebijakan kuliah kerja nyata ya. Ketika kemudian ini fasenya di kuliah online kan, apakah memungkinkan kemudian konsep KKN itu bisa diterapkan dalam kondisi yang demikian, Pak Dirwan? Ya, terima kasih Mas Budi. Jadi kalau pertanyaannya KKN secara umum, kemudian di masyarakat, di negara itu membutuhkan sebuah upaya sentuhan atau upaya kolaborasi dengan kegiatan perguruan tinggi, itu secara umum kalau itu contohnya kasus KKN itu memang idealnya atau teorinya bisa saja, sangat bisa, sangat mungkin untuk dikolaborasikan sebuah aktivitas akademik dengan kebutuhan masyarakat. Nah, nanti kalau di perguruan tinggi ada istilah KKN tematik, KKN
yang generik ya kan, atau yang tematik gitu. Itu secara teori mungkin, tetapi menjadi tantangan kita adalah khusus kasus COVID ini kan jadi agak menakutkan buat masyarakat. Yeah. Karena jangankan masyarakat awam yang bukan orang kesehatan, nanti kalau KKN kan tidak hanya orang kesehatan, semua bidang ilmu pendidikan di perguruan tinggi bisa masuk mestinya. Itu kan kondisi ini sangat mengkhawatirkan publik. Bahkan makanya kemarin terjadi penolakan jenazah saudara-saudara kita tenaga kesehatan yang mau dimakamkan karena dinilai sangat membahayakan oleh beberapa person ya. Demikian juga untuk KKN ini. Secara teori saya katakan tadi, teori KKN tematik itu sangat mungkin. Problemnya adalah kita belum membuat rumusan yang baru, belum membuat mekanisme yang baru, membuat protokol yang baru. Bagaimana kalau ini dijalankan? Siapa yang menanggung beban tanggung jawab apa? Tetapi di sisi lain, masyarakat rumah sakitan terutama itu atau kondisi rumah sakit kita sebenarnya butuh relawan-relawan yang berani dan mau dengan sukarela dan juga profesional untuk bekerja di wilayah itu. Ya, memang ada beberapa perguruan tinggi atau contohnya PBMDIY ini sudah merencanakan pola-pola pengarahan atau disiplin relawan kemahasiswaan terutama itu melewati pola itu. Tetapi ini sekali lagi perlu koordinasi dengan perguruan tinggi, dengan kalau di Muhammadiyah perlu koordinasi dengan barangkali pimpinan wilayah setempat untuk membuat rumusan sampai detail bagaimana ini bisa direalisasikan, apakah wujudnya KKN tematik atau kegiatan apa, sehingga mahasiswa bisa secara akademik itu melakukan kegiatan akademik, tetapi secara keamanan, safety, itu yang paling pertama dalam pertolongan dalam upaya kesehatan tetap bisa dijamin itu. Nah ini menjadi PR besar, tetapi harus segera bisa dipecahkan. Karena kalau tidak nanti kita kekasihan ke rumah sakit yang barangkali butuh support tenaga ke depan. Kalau ini sampai 1-2 bulan, itu sangat penting buat dipikirkan. Ya, Pak Ayub, sebelum kita bahas mengenai terkait kebutuhan SDM di rumah sakit yang saya kira sudah mulai mengalami kelelahan itu ya para petugas di rumah sakit. Saya akan kembali ke tema yang KKN tadi. Memungkinkan nggak sebenarnya KKN di perguruan tinggi itu dilakukan secara online? Dukungan seperti apa yang atau bentuk-bentuk seperti apa yang kemudian mereka bisa digunakan, diberdayakan untuk bermanfaat, terutama untuk memberikan informasi yang sangat positif pada masyarakat. Ya. Gimana Pak Ayub? Gini, Mas Rudi. Pertama misalnya kita ini butuh admin banyak nih. Ya. Di MCCC, di pimpinan wilayah, pimpinan daerah. Misal sederhana saja, kita butuh admin untuk konsultasi agama, gitu. Teman-teman bisa kemudian KKN kerjasama dengan pimpinan daerah, majelis tarbiah, majelis tabligh, gitu. Untuk kemudian menjadi admin, masyarakat bisa bertanya tentang persoalan keagamaan gitu saat wabah ini, gitu, menyadarkan masyarakat. Dia menjadi adminnya, menyebarkan kepada para ahlinya, kemudian dikembalikan ke masyarakat kemudian untuk dijawab. Tentang persoalan keresahan masyarakat, psikologi juga bisa begitu. Di sisi lain bisa masyarakat melakukan edukasi kepada mahasiswa melakukan edukasi kepada masyarakat secara luas. Ini kan anak-anak milenial yang sangat paham dengan teknologi. Sangat paham dengan meme-meme yang menarik. Apalagi anak komunikasi misalnya. Anak komunikasi. Sangat mungkin kemudian mereka diminta. Misalnya saya ingin memberi contoh saja. Panduan PP Muhammadiyah itu kan kalau dibaca dari awal sampai halaman yang terakhir itu kan capek gitu ya. Dan belum tentu juga masyarakat membaca gitu. Ada ayatnya. Karena memang itu harus begitu kalau panduannya. Nah tetapi di tangan milenial gitu, itu bisa kemudian jadi hal yang sederhana, gampang dipahami. Misalnya sederhana, bagaimana Ramadan di rumah saja begitu. Apa yang dilakukan oleh keluarga? Ya itu kan bisa dibuat dalam bentuk meme, hanya satu yang kemudian bisa disebarkan ke masyarakat. Itu ada di tangan milenial. Gitu. Kalau angkatan kolonial itu kan susah mikir yang kayak yang lebih menarik. Jadi sangat mungkin gitu. Tapi memang tadi saya setuju Dr. Dirwan, ini harus cepat. Memang harus cepat, bekerja cepat. Kita ini semuanya bekerja cepat, tetapi yang dituntut juga tepat. Ya, baik. Dan saya kira ini memang pas ya di bidangnya Pak Arif Zambali ya sebagai penguatan jaringan persyarikatan ya. Ini saya menarik Pak.
dengan potensi 170 sekian perguruan tinggi, kemudian KKN yang saya kira bisa diikuti sekian ribu mahasiswa, bisa menggerakkan yang luar biasa. Kita bahas sebentar lagi Pak Ayub dan Pak Dewan, kita kembali setelah yang satu ini.